dengan topik-topik yang lain nih Mas ya. Mas Bibi Iya, siap. perkenalan dulu mulai menjadi penyuluh hukum dari tahun berapa Mas? Penyuluh hukum benar-benar dilantik itu tahun 2017. 2017 ya. Baru berapa ya? 3 tahunan ya. Tiga tahun ya. Sudah Mau ke 4 melanglang tahun. buana ya ke mana-mana ya Ya, di cukup lah. Nah, Mas, tema kita kali ini, topik kita kali ini Iya. adalah Mm-mm. kebebasan berserikat. Nah, ini Iya. jangan sampai sahabat pembelajar nih bingung nih. Kita sekarang bahas dulu nih Mm-mm. berserikat ini dalam konteks yang mana nih Mas kebebasan berserikat itu Mas? Iya. Jadi tema kita hari ini kan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat ya. Ya, Ya, jadi sebenarnya ini hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, ya. sebelum jauh membahas itu, saya sebenarnya pengen mengucapkan dulu selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh tepat pada hari ini, 10 Desember. Oh, hari ini ya? Jadi, iya betul. Jadi kita pun di Kementerian Hukum dan HAM ini lagi banyak acara juga terkait ada seminar dan Iya, iya. sebagainya ya untuk apa memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Semoga lah pemenuhan, perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia seluruh dunia termasuk di Indonesia benar-benar dijalankan dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Nah, kemudian terkait kebebasan bersikap, berkumpul dan berpendapat ini kan Mhm. merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang mana seperti kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita junjung, kita hormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. Jadi simpelnya, hak asasi manusia merupakan hak yang benar-benar ada pada kita sejak kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dilahirkan, dan hak ini harus dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang tanpa membeda-bedakan. Yang mana ketika kita lahir, kita dilahirkan bebas memiliki hak-hak yang secara kodrati ini. Nah, di hak asasi, mungkin saya menjelaskan sedikit dulu mas tentang hak asasi Iya, manusia biar iya, teman-teman iya, sahabat iya. pembelajaran ya dan smart people bagi kita Iya. sahabat cerdas hukum Oke. untuk lebih memahaminya lebih simpel. Jadi hak asasi manusia ini sebenarnya umumnya kita mengenal ada dua ya. Ada namanya non derogable right dan derogable right. Jadi non derogable right itu hak yang tidak dapat dikurangin, tidak dapat dihilangkan tidak dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan apapun. Nah, contoh dari non-derogable right ini adalah misalnya hak untuk hidup, yang mana setiap orang memiliki hak untuk hidup dan sebagainya ya. Kemudian ada namanya derogable right. Derogable right ini adalah hak yang dapat dibatasi atau diatur atau dikurangin ya. Nah, contoh dari derogable right ini adalah hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi sebenarnya secara universal hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan hak asasi bagi setiap orang. Namun tetap ada batasan-batasan yang harus diatur oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, hak ini di mana dapat kita lihat? Kita dapat melihat hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat di pasal 28 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana di pasal 28 ini kita tahu mulai dimasukkan muatan-muatan HAM ketika mengalami amandemen kedua. Jadi di pada bab 10 di pasal 28 kita berkumpul dan berpendapat dan apa kebebasan bersikap dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan ditentukan dalam undang-undang, ditetapkan dalam undang-undang itu di pasal 28. Kemudian kita dapat melihatnya di pasal 28E ayat 3 yang mana hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi bagi setiap orang. Yang mana dari kesimpulan tadi kita dapat lihat bahwa di pasal 28 dan pasal 28 ayat ayat 3 bahwa sebenarnya hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak kita, hak asasi manusia kita Iya. yang dilindungi oleh hukum khususnya, dan kita merasa senang ya karena hak asasi manusia ini mendapatkan tempat khusus di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita. Nah, kemudian kita jangan lupa pasal 28 ini selain pasal 28, 28A sampai 28I, namun ada juga pasal namanya di pasal 28J yang mana di pasal 28J ayat 1 dan Pasal ayat itu 2 juga ya? terkait HAM juga, cuman di pasal 28J ini lebih semacam pembatasan seluruh hak asasi manusia. Jadi pasal 28 sampai 28A sampai 28 itu banyaklah hak-hak yang diatur di situ, termasuk yang kita bahas ini hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Mas.
Di pasal 28J ayat 1 dan ayat 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk terhadap undang-undang. Nah, ini yang kita akan bahas. Iya. Kita bahas apa? Karena orang jangan hanya berdalih, "Ya, saya memiliki hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam konstitusi kita." Tapi kebebasan ini tanpa batas. Kebebasan ini semacam Betul. hingga akhirnya banyak, maaf teman-teman, yang menjalankan haknya hingga apa namanya melukai 12. hak orang lain. Karena ya betul, hak yang kebablasan. Nah, kita harus ingat di hak asasi manusia kita mengenal namanya asas keseimbangan. Gampang ya memahami asas seimbang ini adalah ketika kita memiliki hak asasi manusia, namun di satu sisi atau sisi lain kita memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Hak asasi, jadi simpelnya kita boleh menjalankan hak asasi kita selama tidak apa ya tidak melukai hak asasi orang lain. Nah, misalnya dalam hal ini kita di undang-undang ya, selain undang-undang dasar tadi, di undang-undang HAM nomor 39 tahun 99, hak-hak itu semua termuat. Kemudian pembatasannya di mana? Kita dapat melihat misalnya contohnya ya, umumnya kebebasan berserikat dan berkumpul ini dijadiin satu, Mas. Jadi kebebasan berserikat dan berkumpul satu, kemudian kebebasan berpendapat. Kenapa kebebasan berserikat dan berkumpul jadi satu? Umumnya freedom of association ini, kebebasan berserikat ini ya, kita memudahkan, ini gampangnya kebebasan untuk berorganisasi lah. Kenapa? Tidak mungkin orang berserikat kalau tidak berkumpul. Makanya biasa Iya. dijadiin satu, freedom of association ini. Nah, di sini ada banyak undang-undang yang mengatur itu. Misalnya di undang-undang nomor 20 apa nomor 21 tahun 2000 misalnya tentang serikat pekerja, udah ada undang-undang nomor 2 tahun 2 tahun 2011 tentang partai politik, ada undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang kemarin sempat ramai di tahun 2017, Perpu tentang Ormas. Ormas. Perpu nomor 2 tahun 2017 atau sekarang sudah ditetapkan jadi undang-undang Perpu nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, hak asasi manusia yang diatur di bawahnya dalam bentuk undang-undang jangan dimaknai sebagai penghilangan atau menghilangkan substansi hak asasi manusia itu. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk juga melindungi hak asasi orang lain dan sebagai bagaimana melaksanakan hak asasi manusia tidak dapat benar-benar terlaksana dan baik. Contohnya seperti ini, misalnya di undang-undang ormas nih misalnya, tidak mungkin orang sembarangan untuk mendirikan ormas seenaknya saja. Makanya untuk itulah kita butuh namanya pengaturan tentang undang-undang ormas, yang mana di undang-undang ini menyatakan bahwa setiap ormas itu boleh didirikan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar. Ini penting sekali, Mas, karena jangan sampai ormas-ormas yang berdiri di Indonesia itu bertentangan dengan asas Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar kita. Begitu ormas juga tidak boleh namanya melakukan tindak-tindakan yang diskriminatif. Nah, ketika ormas itu pengen menyuarakan pendapatnya semacam hingga akhirnya menyebarkan berita hoax, ujaran di undang-undang ITE misalnya, setiap orang misal dilarang untuk mendistribusikan dan mentransmisikan berita yang ujaran membuat ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, lagi-lagi saya tegaskan bahwa pengaturan hak asasi manusia di dalam undang-undang merupakan bentuk penghormatan sebenarnya, bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi manusia orang lain. Yang tadi kita bahas di awal bahwa hak asasi manusia ini tidak hanya memiliki kita secara individu, tapi hak lain juga harus dilindungi. Seperti itu, Mas. Kemudian, Jadi kalau kita sebelum kita ya, melangkah lebih jauh lagi bahwa ya, dari Kemenkumham. Jadi kita ya, sedikit dari komitmen. kilas balik bahwa Ya, kebebasan berserikat itu adalah hak yang dimiliki oleh mm, masyarakat, setiap warga negara, ya, tapi ya, ada batasan-batasan yang dimiliki. betul. Dan kemudian hak berserikat itu adalah hak asasi yang bisa dikurangi ya, Mas ya. Iya, termasuk Ya, dalam betul. Jadi bukan derogable right. bukan hak yang sepenuhnya mutlak, tidak ada perlu Ya, pengurangan. Dan dalam pelaksanaan hak ini ada batasan-batasan di mana salah satunya adalah tidak mengganggu atau tidak merusak atau tidak dan harus menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan disebutkan dalam pasal-pasal tadi ya, masuk. Dan aku sebelum lupa aku mau nanya nih, misalnya ada ya. yang bikin pernikahan di pinggir jalan itu sebenarnya aturan hukumnya apa sih, Mas? Itu Pernikahan jalan pinggir nggak jalan. itu jalan sudah jalan pernikahan, resepsi pernikahan di jalan ditutup, dialihkan, di sana sih akhirnya bikin Hmm, macet. Dan itu dijaga oleh polisi atau oleh ya, dinas
dinasti Iya, LLAJ, ya kita nggak tahu iya, mengatur lalu lintas juga tidak iya, begitu sesuai peraturan, sehingga akibatnya macet tuh, udah jalan iya, sempit, ditutup pula. Nah itu sebenarnya hak, apakah dia punya hak gitu loh, kan itu mengganggu tuh. iya, iya. Jadi saya bingung juga itu mengaitkan dengan kebebasan berserikat, berkumpul. Mungkin berkumpulnya bisa ya. Nah, Iya, lagi-lagi kita kita harus lihat dulu setiap tindakan orang siapapun ya, siapapun ketika dia ingin melaksanakan kegiatannya atau apa. Misalnya dalam ini terkait pernikahan di pinggir jalannya. Setahu saya itu ada aturan misalnya mungkin dari peraturan daerah dan sebagainya. Itu kita harus lihat dulu, Mas. Nah, mungkin terkait orang berkumpul dan harus izin kepolisian. Mungkin sekarang yang kita lagi rame kan kita tahu ya ada COVID. Oleh sebab itu setiap berkumpul ya harus harus apa ya? Harus dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Saya juga belum tahu tuh mengaitkan dengan kebebasan bersikap. Jadi umumnya memang kebebasan bersikap ini tadi yang Mas juga bilang untuk orang nikah. Hak nikah tuh sebenarnya kita harus tahu ya hak hak asasi setiap orang. Namun iya, lagi-lagi diatur dalam undang-undang misalnya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 misalnya undang-undang tentang perkawinan. Tidak boleh dong sembarangan orang bisa menikah. Misalnya di undang-undang tersebut mengatur jika contohnya Mas Sofi mau nikah lagi harus ada izin dan sebagainya, atau mungkin kita yang sebagai tadi sebagai pegawai negeri sipil misalnya itu miliki apa namanya harus izin dari atasan dan sebagainya. Begitu juga nikah bagi apa anak yang nikah di bawah umur tuh bagaimana pengaturannya. Nah, lagi-lagi yang kita baca di awal sebenarnya hak asasi manusia di Indonesia benar-benar dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati. Nah, penghormatan itu salah satunya dalam bentuk pengaturan yang lebih lanjut yaitu pengaturan dalam suatu undang-undang. Tadi kayak Mas Sofi bilang yang terkait pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Mungkin terkait penyelenggaraan apa ya pernikahan misal di pinggir jalan tuh mungkin pemerintah daerah atau mungkin koordinasi dengan kepolisian setempat itu seperti apa agar tidak mengganggu hak orang lain. Lagi-lagi ya hak asasi iya, manusia ini tidak boleh dijalankan, tidak boleh dilaksanakan yang dapat mengganggu hak asasi orang iya lain. Jadi betul. kita bahas juga mengenai tentang yang hak yang dapat dikurangi. Sebenarnya derogable right ini bukan jangan dimaknain lagi-lagi oh hak saya kok dihilangin, tidak. Pengaturan dalam undang-undang ini merupakan memberikan perlindungan. Kalau bayangkan kalau tidak diatur dalam undang-undang lebih lanjut, bagaimana hak orang lain? Dan gak hanya di Indonesia ya, gak hanya di undang-undang dasar dan undang-undang di bawahnya yang memberikan batasan-batasan tertentu terkait hak asasi manusia. Namun di ICCPR, di International Covenant Civil and Political Right, atau kita udah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, bahwa sebenarnya pembatasan-pembatasan itu diizinkan selama pembatasan-pembatasan tentang apa terkait hak asasi manusia ini diatur dalam undang-undang seperti itu, Mas. Oke, Mas. Oke, kita tadi sudah bahas mengenai kebebasan Ya, berserikat dan berkumpul. Nah, kumpul ini yang ya. terakhir ini adalah kebebasan berpendapat, freedom of Ya, speech. Nah, ini yang iya, sebenarnya dari dulu juga freedom mm, of speech ini berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan penggunaan media sosial juga sebenarnya ya kan. Ada ya, orang yang bilang ini mm, media-media sosial gue kenapa lo ngurus, kalau lo nggak suka unfollow, kalau lo nggak suka ya udah nggak usah tonton. ya, Nah, sebenarnya kan ya, tidak bisa pakai alasan seperti itu juga bahwa kalau lo nggak suka ya udah. Cuma mm, ketika ya, yang lu ucapkan atau lo pendapat itu mengandung hoax atau fitnah atau serangan kepada pihak-pihak tertentu, berarti kan itu dilarang. Nah, sebagai ASN, sebagai sahabat pembelajar yang ya, mencoba cerdas hukum, apa nih yang ya. harus diketahui dalam Baca das berpendapat, Mas? Iya, ya. Kita di awal dulu ya di sebenarnya kebebasan berpendapat freedom of speech ini diatur di dalam awalnya setelah Undang-Undang Dasar memberikan hak asasi mengatur hak asasi manusia di pasal 28 28A sampai 28I dan 28J pembatasannya. Nah, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu awalnya di Undang-Undang 9 tahun 98 yang mana undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi siapapun mengumpulkan pendapatnya di depan umum. Nah, seiring perkembangan zaman, kita tahu perkembangan saat ini media sosial, internet yang sangat bahkan sampai di pelosok-pelosok wilayah Indonesia, setiap orang bisa mengakses internet dengan mudahnya, dengan gampangnya, Ya, dengan tangannya, dengan smartphone yang dimilikinya itu sangat mudah. Nah, kita harus ingat ada batasan ketika kita kaitannya lebih relay saat ini, Mas, di sosial media misalnya. Tidak boleh siapapun boleh boleh saja siapapun mengungkapkan pendapatnya, boleh saja siapapun. Itu kan bagian dari freedom of speech-nya dia, mengungkapkan apa yang diinginkannya, apa yang ada di pikirannya, apa yang dia ingin utarakan silakan saja. Namun lagi-lagi
itu harus dibatasin dalam artian di undang-undang, misalnya di undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, misalnya undang 11 tahun 2008 yang kemarin sempat diubah di undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang mana setiap orang dilarang, diantaranya kita lagi ramai menyebarkan berita yang menganut ujaran kebencian, berita palsu ya, berita hoax juga di situ, termasuk berita yang mendapat menyudutkan, mendiskriminatifkan kepada golongan tertentu, suku, agama, ras dan sebagainya. Yang mana di Undang-Undang ITE di pasal 45-nya di situ ancamannya cukup berat, Mas. Ancamannya itu hingga 6 tahun penjara bagi setiap orang yang menyebarkan 6 tahun penjara di pasal 45 Undang-Undang ITE. Itu ancaman yang sangat berat bagi saya ketika kita, makanya lagi-lagi berpikir kembali sebelum kita mempost berita atau hal yang kita tidak tahu itu berita. Nah, ini berita harus apa ya? harus diingatkan ke grup-grup keluarga biasanya. Ini ke paman, bibi, ya kan? Ya, Nah, ditemukan siapapun ya, ke siapapun. kelapa bertuliskan nama ini. Ya. Nah, Ini yang sebenarnya itu makanya lagi-lagi ya, ini semacam introspeksi bagi kita semua lah ya, termasuk kita ASN tuh tidak hanya selain tunduk dalam tadi yang kita bahas Undang-Undang ITE di Undang-Undang 19 tahun 2016 yang sebelumnya Undang-Undang 11 tahun 2008, juga kita ada namanya kode etik dari disiplin pegawai kita, yang bahkan menteri kita sendiri, Menteri Hukum dan HAM tuh sangat sangat tegas bahwa ASN tuh harus benar-benar melihat berita-berita mana yang dapat di-share-nya dia, diteruskannya ke itu dan sebagainya. Dan itu jangan main-main, maksudnya jangan main. Jadi simpelnya think before click, atau berpikir lagi lah sebelum kita menyebarkan sesuatu, sebelum kita tahu benar berita ini sebenarnya benar apa tidak. Belum lagi berita-berita ini kadang jangan langsung share, dicek dulu benar kah ini. Iya. Apalagi kan berita ini kadang yang ada kerabat saya, ada kerabat yang bilang, memang benar ya ini bupati ini ketangkep. Aku coba aku cek dulu di Google, nggak ada beritanya, adanya adalah tim suksesnya tertangkap politik suap. Waduh, saya sudah keburu share lagi di grup. Nah, saya bilang itu dia. Makanya itu think before click. Jadi berpikir lagi lah sebelum kita jempol ini. Kalau kita bicara think before click ke para sesepuh itu agak tidak diperdulikan sama mereka. Iya. Itu tadi Mas yang kita bahas kali ini. Memang freedom of speech ini agak rawan ya. Di satu sisi hak, di satu sisi itu dapat mengganggu hak orang lain, dan bahkan sangat merugikan orang-orang yang diberitakan oleh media tertentu. Misalnya bahkan berita itu belum tentu benar ya, udah terlanjur disebarkan, itu kan sangat merugikan. Nah, jadi saya bilang ancamannya bisa sampai 6 tahun di pasal 45, dan pasal di 45 ayat, saya lupa ayat 3 ayat 4-nya itu ya. Bahkan ketika berita, bahkan jangan berita, kita misalnya saya meng-WhatsApp secara pribadi Mas Opi misalnya dengan bentuk ancaman diskriminasi, itu juga dapat ancaman di pasal 45 itu, yaitu ancaman maksimal 4 tahun dan denda 750 juta. Iya, ya Mas, gimana? Kalau saya rekan-rekan kerja di ruangan suka verbal abuse ke saya itu. Iya. Pokoknya ini untuk kita semua lah. Ada satu yang aku belum lupa nih, berbicara tentang kebebasan berpendapat. Apakah ada aturannya mengenai misalnya dalam hal misalnya nih apakah ada aturan berupa selama hadirinnya memang tidak berasal dari kalangan tersendiri. Misalnya begini Mas, terkadang misalnya ini kita langsung ambil contoh real adalah ketika tokoh agama atau seseorang menceritakan pengalaman ibadahnya atau pengalaman dia pindah agama di forum agama tersebut. Misalnya seorang Nasrani yang pindah dari Muslim. Ya, dia dari Muslim sebelumnya misalnya ya, atau seorang Muslim yang pindah dari Nasrani terus dia memberi pengalaman di forum tersebut gitu kan. Nah, kemudian video tersebut nyebar sementara dia hanya bermaksud menceritakan pengalaman spiritual dia ke sesama jemaah baik Nasrani atau Muslim atau agama apapun itu. Nah, tapi ketika videonya nyebar itu orang menganggap itu adalah sebuah penghinaan. Oh, lu menghina agama gua lu gitu kan. Padahal itu adalah pengalaman dari yang tersebut dalam forum pribadi. Nah, itu apakah ada kira-kira ada perlindungan hukum bagi yang bicara atau memang dia tidak dibenarkan tuh seperti itu? Atau yang menyebarkan sebenarnya harus tes? Ya, jadi sebenarnya terkait hal yang Mas Sopi tanyakan tadi itu sebenarnya
tidak hanya bersinggungan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, yang dimana setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan mentransmisikan berita-berita yang mengandung tadi kita bahas muatan konten sara agama yang menyudutkan agama tertentu sebagainya. Ini juga terkait di KUHP sebenarnya terkait Mas Sofi tanyakan tuh di pasal 156A itu sebenarnya setiap orang tuh dilarang untuk menistakan agama orang lain misalnya seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu permasalahan yang di Mas Sofi ungkapkan ini apakah bagian atau memenuhi unsur-unsur 156A. Mungkin bisa jadi di satu sisi itu merupakan hak asasi dia untuk tadi yang kita bahas freedom of speech itu, bahwa hak dia mengungkapkan pendapat, iya bisa juga. Namun kalau kita lihat lagi unsur-unsurnya apakah itu memenuhi unsur atau delik tindak pidana apa bukan. Kalau tidak ya nggak masalah. Mungkin kalau mungkin sekedar share saja tanpa niat tertentu dan apa ya, mungkin perkataannya juga baik dan nggak benar-benar menyudutkan agama lain, mungkin kalau saya kira pribadi ya mungkin saya kira nggak ada masalah. Cuman kalau ungkapan dia di forum-forum yang Mas Sofi jelaskan tadi ternyata menyinggung agama Provokasi. lain misalnya, bahkan iya Ya. bahkan memprovokasi agama lain, bahkan hingga menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap agama tertentu, itu menurut saya itu udah selai kalau itu udah memenuhi unsur 156A KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan kalau disebarkan di internet itu udah jelas masuk di Undang-Undang ITE, menyebarkan tentunya. Seperti itu, Mas. Oke, Makanya kita jadi harus lihat lagi lebih tergantung lebih jernih lah kontennya kita ya, lihat. dan video aslinya sebenarnya kadang sudah di-cut juga nih sama Iya, iya, ahli buzzer iya. politik. Makanya tadi kita harus benar-benar kita lihat murni dari sisi hukum dan HAM lah, harus kita lihat. Di satu sisi memang hak asasi manusia menyebarkannya, dan di satu sisi hukum itu harus kita lihat juga dia ketika benar tadi Mas Sopi bilang betul, jangan jangan sampai ucapan dia itu memprovokasi dan sebagainya. Tapi kalau lagi-lagi pendapat saya, kalau selama dia ucapannya nggak memprovokasi ya nggak apa-apa, itu hak dia untuk melakukan sesuatu, mungkin pengalamannya nggak masalah selama dia tidak menyudutkan agama tertentu, suku tertentu atau kelompok tertentu ya. Menurut saya pribadi sih nggak masalah selama dia tidak menyinggung yang menyebabkan terjadinya tindak-tindakan diskriminatif, provokasi seperti itu, Mas. Iya, ini ada pertanyaan nih Mas dari Konsorsium Ya, Relawan Bencana ID. ya, Eh, gimana? ada tanggung jawab pembinaan dari Kemendagri melalui Kesbangpol. Bagaimana Iya. implementasinya? Kesatuan Nah, Kesbangpolnya kan ini kesatuan terkait organ politik ya. Ini ya, terkait ini kan terkait kebebasan ya. bersikap dan berkumpul tadi ya nih. Oke, silakan dijawab Mas. Nah, Implementasinya gimana? ya, implementasi tadi mungkin yang pertanyaan dari siapa tadi, Mas? Dari Dari Konsorsium Relawan Bencana Indonesia. Nah, itu tuh kaitannya dengan tadi kita bilang hak berorganisasi atau kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, terkait Kemendagri sebenarnya terkait ormas di Undang-Undang Ormas kita harus lihat ya. Sebenarnya ada kewenangan, dua kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri. Jadi perbedaannya adalah apa? Pertama, ormas yang berbentuk badan hukum itu wajib didaftarkan di Kemenkumham, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian Kemudian ormas yang tidak berbadan hukum dia akan mengurusnya di Kementerian Dalam Negeri, yang mana nanti ada keterangannya, bukan surat berbadan hukum ya, tapi SKT, surat keterangan terdaftar, cukup surat keterangan terdaftar. Nah, ini ada dampak dalam eh, pelaksanaannya ya. Tadi Mas yang tadi nanya bagaimana pelaksanaan. Mungkin saya kaitannya karena saya orang hukum ya. Jadi bagi ormas misalnya berbadan hukum, ketika dia tadi kita bahas yang di awal, yang ormas-ormas yang melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, provokasi, bahkan maaf hingga terjadinya pengrusakan, ya kita sudah sama-sama melihat lah banyak, nggak banyak sih, mungkin ada sebagian oknum-oknum di ormas yang bahkan dalam menjalankan hak asasinya itu kebebasan berserikat berkumpul, tapi di lapangannya mereka hingga melakukan pengrusakan, bahkan penganiayaan kepada orang lain, itu jelas melanggar pidana. Nah, di Undang-Undang Ormas di 17 tahun 2013 yang kemarin diubah melalui Perpu 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang Ormas. Nah, di situ bagi ormas yang melakukan tindakan tadi kita sebut, kita bahas tadi di awal, itu selain mendapatkan teguran sanksi ringan berupa teguran tertulis, namun juga ada sanksi berat, yaitu pencabutan status badan hukumnya. Yang mana status badan hukum nanti dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, yang mana ketentuan pencabutan status badan hukum ini berdampak pada bubarnya ormas tersebut.
ya walaupun banyak kemarin apa ya, ada pro kontra ya yang mengatakan bahwa ini melanggar hak asasi manusia, harusnya pembubaran ormas dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara. Tidak, lagi-lagi di undang-undang ormas itu kita menganut ada salah satu asasnya adalah asas contrarius actus, yang mana siapa yang memberikan memberikan izin maka dia juga berhak mencabutnya. Nah, pengujiannya di ujung di PT UN, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian di Kemendagri saya kurang paham, yang pasti beberapa ormas yang tidak berstatus badan hukum, yang tadi di Kesbangpol dan sebagainya, itu memang diawasi langsung oleh Kemendagri. Ya mungkin pengawasannya mungkin dia di lapangannya, misal dilihatnya di ADART-nya ternyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Di lapangannya ormas-ormas ini banyak melakukan tindakan-tindakan provokasi, bahkan sampai sweeping yang berujung dengan tindakan-tindakan yang pengerusakan dan sebagainya. Nah, ini jelas ini tidak hanya melanggar undang-undang ormas, tapi melanggar juga kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Jadi setiap orang harus tunduk dengan hukum di Indonesia Sejauh walaupun dia mana nih, Mas, berdalih. Ya, penerapan undang-undang ormas ini sejauh mana ketegasan pemerintah? Apakah sampai saat ini masih ada ormas-ormas yang walaupun tidak punya izin ya. masih dengan bebas beroperasi dan lain-lain, tapi tidak ada ketegasan atau bagaimana, Mas? Ya, sinyalnya. Ya, oke. Ya. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi pelaksanaan dari undang-undang ormas ini cukup baik ya. Kita dapat lihat kemarin yang rame-rame di 2017 di kita ya, di unit kita di Kementerian Hukum dan HAM itu benar-benar tegas menindak ormas-ormas yang jelas-jelas dia tidak, atau jelas-jelas dia bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu dari Menteri Hukum dan HAM jelas akan mencabut status badan hukumnya. Kemudian kita harus di lapangan baik itu antara Kemenkumham, Kemendagri dan kepolisian harus benar-benar bekerja sama. Karena apa? Harus dilihat dulu yang dilakukan ormas ini atas nama pribadi dia apa atas nama ormas. Mungkin kalau pribadi tetap kena pribadinya. Itu kan kalau secara terstruktur emang ormas ini secara terstruktur ini kan dari ketuanya sampai semuanya emang merencanakan sesuatu untuk hal misalnya pengerusakan terhadap apalah ya, terhadap tempat tertentu. Ini bisa jadi selain dia kena pidana secara individu ormasnya, namun juga akan kena secara secara keorganisasinya, itu pembubaran ormas tersebut. Itu kita harus lihat juga. Makanya tadi saya bilang harus kerjasama antara kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Kita harus melihat secara ini permasalahan ini secara benar-benar murni secara hukum gimana. Seperti itu, Mas. Dan apalagi juga kalau kita kembali ke soal hukum berserikat dan berkumpul, ke hak berserikat dan berkumpul, ini mau tahun baru nih, Mas. Ini tempat-tempat wisata nih pasti banyak nih yang mau ngadain acara, ya kan? Dan masih banyak orang-orang yang nekat, ya kan? Terlepas dari kesadaran mereka atau mungkin info yang ke mereka belum sampai. Ini gimana sebenarnya yang kita harapkan nih dari pemerintah ataupun dari ASN sahabat-sahabat kita, bahwa tahun baru nanti jangan kumpul-kumpul deh gitu. Ya kalau udah dipotong nih. betul. Dari potong ya. Udah gak ada libur panjang lagi nih. Itu supaya nggak jalan-jalan tuh, Mas. Iya, Mas. Kalau menurut saya sih yang paling simple dari kita sebagai ASN ya, aparatur sipil negara, dalam hal ini kita pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM, ya paling gampang memberikan contoh yang terbaik lah. Misalnya kita tidak ikut berkerumun, di mana kan kita tahu semua nih nanti perayaan Natal dan Tahun Baru ini akan sangat ramai pasti lah, mulai dari pesta kembang api dan sebagainya, bahkan ada konser-konser. Nah, kita berikan contoh aja, nonton konser kan bisa di rumah nih, apalagi di TV ada dan di YouTube kita bisa lihat. Toh kalaupun pengen mengajak keluarga liburan harus taat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya dengan social distancing, jaga jarak minimal misal 1-2 meter dari orang lain, kemudian selalu pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun dan sebagainya. Nah, kita harus taat seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih paling gampang dengan usaha kita itu sebenarnya kita tetap ada resiko terkena ya, Mas ya. Tapi kita meminimalisir. Resiko banget. Namanya keluar ya pasti resiko, Mas. Ya benar, makanya kita minimalisir dengan segala protokol kesehatan tersebut. Oke, Mas. Hampir 1 jam. Iya. Udah 1 jam ya? Hampir ini udah jam 12. Tadi kita kayaknya kepotong 15 menitan karena ada kegiatan sinyal teknis tadi.
Jadi Iya. kesimpulan dari yang kita bisa ambil dari dialog cerdas hukum kali ini adalah bahwa kita semua punya hak sebagai ASN, apalagi kita punya hak untuk berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat terhadap apa yang ada di pikiran kita terhadap opini dan kejadian-kejadian masyarakat. Tapi jangan lupa diperhatikan, berserikat berkumpul itu memperhatikan hak asasi manusia, dan apalagi dalam hal memberikan pendapat, walaupun hanya sekedar ngomong, itu fatal sebenarnya ya Mas ya. Karena kita terkadang tidak memperhatikan topik atau objek dari yang kita bicarakan, apalagi kita sebagai ASN ada aturan-aturan dan kode etik yang harus kita jaga. Sahabat pembelajar, berpendapat boleh, berkumpul boleh, tapi tolong diperhatikan hak asasi masyarakat, hak asasi manusia. Ada nggak nih hak asasi masyarakat? Masyarakatnya manusia. Mas Habibi, ada pesan nggak ke Iya. sahabat pembelajar semua ini mengenai Ya, topik kita kali ini? pesan untuk pesan pesan saya ya untuk sahabat pembelajar dan sahabat cerdas hukum dimanapun berada, dan tentu Iya. dalam profesi saya sebagai penyuluh hukum juga di sini, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan hak asasi yang diatur hanya secara universal di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, namun juga diatur dalam konstitusi kita mulai dari pasal 28 ayat 28E ayat 3 dan seterusnya. Namun kita harus ingat ada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam baik itu secara konstitusi dan undang-undang di bawahnya. Nah, membatas ini kita harus taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita harus taat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana untuk melindungi orang lain. Nah, bagi kita sahabat cerdas hukum dan sahabat pembelajar, ayo kita berikan contoh. Yang paling gampang adalah bagaimana setiap hal-hal yang kita ucapkan, hal yang kita pengen berpendapat, misalnya baik bentuk tulisan, lisan, maupun di mungkin melalui media cetak, media elektronik, bahkan media sosial yang sekarang sangat berkembang pesat. Nah, mari kita berikan contoh yang terbaik untuk semuanya, untuk masyarakat semuanya, bahwa kita hal yang kita sebarkan itu adalah hal yang berita benar. Misalnya cara dengan apa? Misal tadi kayak Mas Sofi nanya, bupati ini ditangkap nih. Nah, kita cek aja di website resmi, misalnya ya, di websitenya di kpk.id misalnya. Kemudian berita-berita lain apapun yang kita dapat sumber, misal terkait hukum, kita bisa lihat di kemenkumham.go.id, bahkan di intinya kita harus benar-benar cari informasi tersebut benar-benar dari sumber yang benar, saya seperti itu. Jadi kepada Saya. siapapun gitu. Seperti itu, Mas. Halo, Mas Sofi? Sahabat pembelajar, itu semoga dari yang di... Ya, halo? Sinyal? Iya. Sudah. Ya. Semoga dari yang kita diskusikan pada siang ini dalam waktu yang singkat ini bisa ada yang nempel di sahabat pembelajar. Jadi jika yang sebelumnya suka share-share berita asal-asal tanpa kebenarannya, bisa direm sedikit, dicek dulu kebenarannya, baru share. Kalau kira-kira bermanfaat boleh, jika tidak atau belum jelas ya jangan dulu lah ya. Jadi supaya kondisi, kadang kita anggap simple, balik dari gua doang paling kemana doang, ternyata kita nggak tahu, kita share ke orang share lagi, akhirnya semua dapat kebagian. Mas Habibi, betul ya, kebaikan-kebaikannya dalam memberikan informasi ke sahabat pembelajar. Kami mau putus Mas. ini, tapi semoga tujuan kegiatan ini Ya, siap. atau sahabat pembelajar dapat. Mas Bibi, kami pamit dari Kampung Gandhi. Salam untuk rekan-rekan. Halo? Ya, halo. Halo Mas Bibi? Ya. Suara Mas Sofi putus. Ada. Iya, Mas Bibi wajahnya kotak-kotak di sini. Iya. Iya. Oke, Mas, pamit ya, Mas. Iya, siap. Terima kasih semuanya, Mas Sofi dari BPSDM. Kami mengucapkan terima kasih juga dari BPHN yang diberi kesempatan untuk menyebarluaskan informasi hukum dan hak asasi manusia kepada seluruh sahabat pembelajar di Indonesia, seluruh sahabat cerdas hukum di Indonesia, dan para netizen yang budiman dimanapun berada. Saya pribadi mohon pamit. Ya.
Ya, Baik, terima kasih Mas semuanya untuk tim BPSDM dan saya membawa apa nama dan teman-teman dari BPHN juga terima kasih kepada semuanya. Terima kasih semuanya. siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.